حبيبنا المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga besarnya dan seluruh sahabat serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita muliakan Bapak Ibu serta sahabat serta serta Taurat kita bersama Jamiah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Jamiah, kita niatkan niat menuntut ilmu Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wa al-intifa'a wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hadda ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah du'a ila al-khair wa dalalati ala al-huda ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وجنته منه سبحانه وتعالى. Kita minggu lalu membahas tentang sunnah-sunnah salat, sunnah sebelum sholat, sunnah di pertengahan sholat, dan juga setelah sholat. Ketika membahas sunnah, ada juga yang perlu kita bahas, yaitu hal yang makruh. Artinya makruh, yukhalifus sunnah, yang berlawanan dengan sunnah. Berarti kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan hal yang makruh pun penting. Sebab orang kalau biasa meringankan hal yang makruh, waliyadzubillah, ya hidupnya banyak kesia-siaan, banyak kerampaan. Makanya Imam Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau mengatakan, ma fa'altu makruhan wa la amamtu bihi. Saya enggak mau melakukan yang makruh dan tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang makruh. Saya tidak melakukan yang makruh dan tidak ada keinginan untuk melakukan yang makruh. Artinya menjauhi diri, menjaga diri dari hal-hal yang makruh. Nah, bicara hal-hal yang makruh di dalam sholat, sebelum nanti kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja di antaranya. Hal yang makruh di dalam sholat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, makruh di dalam sholat disebabkan tempat sholat. Makruh yang disebabkan tempat sholat. Kedua, hal yang makruh yang disebabkan keadaan orang sholat. Keadaan orang yang sholat. Ketiga, hal yang makruh disebabkan tidak melakukan sunnahnya sholat. Jadi ketika kita meninggalkan sunnah sholat, berarti kita melakukan hal yang makruh. Kemudian yang keempat, makruh disebabkan tata cara dalam mengerjakan sholat. Yang pertama, makruh disebabkan tempat orang yang sholat. Yang kedua, keadaan orang yang sholat. Yang ketiga, karena melanggar sebagian sunnah-sunnahnya atau meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Yang keempat, dari hal yang dilakukan, yaitu tata caranya dalam mengerjakan sholat. Nah, kita bicara yang pertama, makruh di dalam sholat karena sebab tempat sholat. Apa saja? Yang pertama, yang antaranya sholat di kamar mandi. Ini minahnya dimakan dari tempatnya makruh. Sholat di kamar mandi, walaupun bersih, walaupun kering, makruh. Jadi lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau sudah darurat, ada sebagian saudara-saudara kita ada jamaah majelis di Hong Kong. Mereka kerja dengan non-muslim, gak punya tempat sholat, tinggal di apartemen. Apartemennya gak seberapa. Saya pernah nginep di Hong Kong tuh di apartemen mereka kecil. Mungkin
khadimnya atau pembantunya ini yang kerja ini, ya, mereka tidur di depan televisi atau di ruang tamu atau apa. Jadi, dan ada di antara mereka yang mungkin tidak bisa sholat di hadapan majikannya karena majikannya muslim, ya, takut nanti berlaku hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka sholat di kamar mandi. Sebagian dari mereka sampai, tergantung, ada yang majikan baik, ya, mereka bisa dapat kesempatan untuk sholat. Ada yang tidak baik, jadi sholat di kamar mandi. Ada makruh. Biasanya apa hukumnya sholat di kamar mandi? Hukumnya makruh, hammam, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i pun meriwayatkan dalam satu hadisnya, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Rasulullah, al-ardu kulluha masjid. Semua di atas muka bumi ini menjadi masjid, tempat sujud. Illa al-maqbarah wal-hammam, kecuali dua. Al-maqbarah, yang pertama kuburan, yang kedua al-hammam, kamar mandi. Nah, makanya dari sini ada sebagian ulama mengharamkan, ya, jelas sholat dalam di atas kubur haram. Sholat itu di atas kuburan itu sholat haram. Ya, begitu juga di kamar mandi. Tapi para ahli fikih antaranya mengatakan ada makruh. Ya, kenapa? Karena kamar mandi khususnya ada maka syaitan wal jin. Kamar mandi ini dimakruhkan kita sholat tempatnya syaitan, tempatnya jin. Karena kalau di kamar mandi juga kita jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut kalau di kamar mandi. Syaitan senang sekarang, masya Allah, ada orang masuk kamar mandi 1 jam, 1 jam setengah. Kalau laki-laki keluar di baci, kencang, mandi 1 jam setengah, 2 jam. Ada. Kemudian makruh juga salat fil maslah. Apa itu maslah? Maslah itu di tempat kita biasa buka baju sebelum ke kamar mandi. Ya, biasanya ada tempat, mungkin kalau orang-orang gelongot tuh dia sebelum kamar mandi kayak ada ruangan dulu. Ya, dari saya kemarin pernah ke Kalimantan juga gitu. Dari rumah satu orang sebelum ke kamar mandi itu depannya kayak ada tempat gitu. Jadi biasa mau cuci tangan, wastafel atau menaruh baju buat apa, handuk, ya. Ada makruh, dikatakan juga makruh. Fil mazarah, dan juga yang ketiga fil mazarah. Mazarah ini sholat di tempat penyembelihan hewan, karena disebutkan biasanya bercecer darah, ya, jadi hukumnya makruh. Hukumnya jadi makruh di tempat berceceran darah dan tempat penyembelihan hewan. Kemudian makruh as-shalah fil kanisah, salat di gereja. Makruh. Ya. Makruh. Ya, kalau makruh lebih baik kita tinggalkan, jangan. Ya, salat fil kanisah, fil bi'ah. Begitu juga di bi'ah itu pura ya. Bilang pura buat ibadahnya muslim. Ada makruh. Untuk tugas dinas di wilayah, ya, yang banyak orang Hindunya, banyak orang Budanya, apa kuburannya di kanisa, di gereja, atau apa makruh. Ada kalau makruh ya ada darurat, dipakai darurat aja. Gak ada tempat lain, baru di situ. Ya, hilang waktu, habis waktu, dan ada buru-buru sholat di situ, ada makruh. Jadi makruh ini hal yang terpakainya hanya dalam keadaan apa? Jangan kayak yang makruh, yang haram ya kalau kebaikan tidak dulu ya makruh. Ketika darurat yang haram bisa jadi juga, bisa jadi boleh, ya. Tapi ini pendapat yang memang sudah ujung kan, darurat, nggak bisa sembarangan memakai. Kemudian lagi salat di mahallil ma'asi, di tempat-tempat maksiat, tempat zina, tempat pelacuran, tempat mabuk, ya, sholat di diskotik, ya, sholat di diskotik orang isinya mabuk semuanya, ada makruh, hukumnya jadi makruh, ya.
bingung juga ya, masya Allah juga kalau ada orang sholat di diskotik ya, mabok-mabok sholat. Ya. Kadari ala suthil Ka'bah, sholat di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah masih boleh, di atas Ka'bah makruh. La disolli di suthil Ka'bah, di atas Ka'bah nggak ada yang sholat. Siapa yang sholat di atas Ka'bah? Ya. Kemudian al-makruh as-shalah, salat di tengah-tengah keramaian. Di pasar, itu di pasar orang lagi lalu lalang itu salat. Niatnya sih baik, pengen dakwah. Ya, biar ngingetin orang salat mungkin, wallahu a'lam. Ya, Allah ya alam bagaimana niatnya, tapi makruh. Jadi semua ada tempatnya, jangan kita salah tempatnya. Begitu juga di tempat orang berjalan lalu lalang. Beda kalau memang ada space, ada tempat mengintai buat santai-santai nongkrong apa bisa sholat boleh. Tapi kalau buat lalu lalang, ya nanti jalan Sudirman, jalan buat orang jalan kaki itu sholat. Oh, sholat makruh, sholat makruh tempatnya. Ya, ada tempat yang baik. Kemudian jadi sunnah sholat itu tidak jadi saksi di hadapan Allah. Setiap tempat yang kita pakai buat sujud itu jadi saksi di hadapan Allah. Itu dipakai oleh Allah. Sholat tidak. Subhanallah, jalan dari Jakarta sampai Surabaya, lihat masjid berhenti. Dari Jakarta sampai Surabaya, masjid berhenti, mau sholat dan nanti jadi saksi di hadapan Allah tempat kita sholat. Dipakai, ya apa yang disampaikan itu pakai benar dia tuh luar biasa. Dengar Nabi SAW siwaknya banyak, dia siwak banyak, ketiga, di mana-mana ada banyak. Belum yang di tasnya. Jadi ilmunya benar-benar diamal walaupun hal kecil. Dari yang kecil itu kan diamalin, ya, hal yang besar juga nanti mudah untuk mengamalkannya. Jadi sunnah sholat tidak jangan di satu tempat. Hatta imam, kalau ulama hatta imam. Walaupun imam, dia imam ratib di masjid. Kalau imam kan tempatnya kecil tuh ya. Ya jaraknya berapa sih, 2 meter kali 2 meter atau 2 meter kali 3 meter lah tempat imam mihrab. Tapi sunnah pindah-pindah. Digeser. Kalau memang dia yang biasa sholat di situ, ratibnya geser. Jalannya geser. Bisa, walau sedikit. Walau sedikit. Makruh juga sholat menghadap gambar atau patung. Jadi dia di rumah dia taruh patung atau boneka, biasanya boneka apa? Mickey Mouse atau apa ya? Taruh boneka. Punya anak kita sholat kan makruh. Sholat yang ada itu makruh. Begitu juga makruh salat musawiyan dan imam fil mawqif. Orang yang salat tatkala berdiri dalam salatnya setara dengan imam. Ini Syafi'iyah makruh. Ya, di Malikiyah mubah. Di Maliki mubah. Tapi ini Syafi'iyah makruh kita salat imam kita sejajar. Aliyum bil salat, la bil salat. Enggak mengatakan salat tapi makruh. Ya, hukumnya makruh. Maunya makmum itu mundur dari imam. Walau satu syibr, mundur dari imam. Kemudian juga makruh salat fil mazbalah, salat di tempat pembuangan sampah makruh. Kemudian makruh salat fil maqbarah, salat di kuburan makruh. Ya, makruh salat di kuburan. Juga al-maqbarah artinya kuburan yang belum pernah digali. Ya, makruh. Kemudian lagi ada di kitab lain disebutnya makruh sakhra di Baitul Maqdis, di sakhranya Baitul Maqdis. Ya, di atas sakhranya. Sakhra itu dikatakan sakhranya itu kubah emasnya disebut sakhra. Ya. Makruh juga salat di Bukit Safa dan Marwah, di bukitnya. Banyak kita kadang-kadang kalau lagi umrah sekalian ada orang salat di Safa, di Bukit Safa, di Bukit Marwah, sebab kan makruh, ya dimakruhkan.
Kemudian juga sholat ada di jumratil aqabah, di jumrah, di tempat lempar jumrah itu makruh sholat di situ. Ya, di tempat lempar jumrahnya ya. Makruh juga sholat di Jabal Arafah. Di Jabal Arafah itu disebut makruh di gunungnya. Karena batuan. Ada makruh min nahiyatil makan, dari tempat juga buat kebaikan buat si yang sholat. Itu kalau sholat di Bukit Sofa itu berapa sih kalau sholat? Pas bukit Marwah ya, bukit. Itu sholat pas di bukit turun, kalau ente guling-guling ke mana? Iya. Berarti kan menjaga diri ente juga untuk tidak menyakiti diri ente. Ini yang tadi disebutkan tempatnya makruh. Tempat yang jelas. Ada lagi yang makruh dari keadaan orang yang sholat, hal musalli, keadaannya orang yang sholat. Apa saja makruh? Pertama hagib, sholatnya hagib. Hagib itu orang yang nahan buang air besar, disebut hagib. Nahanin buang air besar disebut hagib, makruh. Jadi kalau bisa itu mau sholat, kalau ada rasa pengen buang air dulu. Ya, jangan dibawa pas sholat, makruh. Begitu juga makruhnya hagin. Hagin ini orang yang nahan buang air kecil. Ya, hagin. Nah, makruh juga hadik. Hadik ini orang yang nahan buang angin. Ya, nahan buang kentut. Hagin, hadik. Ada lagi hagin. Nah, hagin ini orang yang nahan buang air besar dan air kecil bareng. Dengan buang air besar, buang air kecil juga ditahan oleh hagin. Kalau tadi hagin buang air kecil, hagin buang air besar. Hagin, nah ini dua-duanya. Ya, sengaja mau lama disebutin, biar dengan nanya. Ntar kan kadang-kadang disebutin, nah buang air kecil aja makruh, nah buang air besar aja makruh. Maknanya bagi dua-dua, tapi kan ada orang iseng. Kalau nahan itu dua-duanya gimana dijawab mau lama. Ya. Akhirnya, fi Tuhfatul Muhtaj, kitab Tuhfatul Muhtaj juga disebut sholat agil bilbul, agil bil ghaib. Orang yang sholat agil itu nahanin buang air kecil, agil nahanin ghaib buang air besar. Ya, halikan ibri, orang yang nahanin buang angin. Di khabar al-ati li'annahu yukhillu bil khusyu'. Ya, ada kabar yang menyebutkan ya, apa ilahnya para ahli fikih menyebutkan yukhillu bil khusyu' karena mengosongkan khusyuk dan menghilangkan rasa khusyuk. Orang sholat tadi khusyuknya hilang, kan kamar mandinya lari kamar mandi. Ini orangnya yang sholatnya ini buang kecil air besar buang. Berkala jam indah apa bi batalat ya. Yusannu lahu tafriqu nafsihi qabla shalah. Sunnah kalau bisa itu nyelesain. Syekhna Abi Umar ngajarin tuh kalau sebelum maghrib selesai urusan kita kamar mandi. Jadi habis maghrib nggak masuk kamar mandi lagi. Mau sholat udah ringan, sore selesai. Ya, kita mau ke kamar mandi, ayo ke kamar mandi. Selesai urusan kamar mandi. Apalagi mabenan maghrib wal isya, fadil alim. Al-kunuz, kulul kunuz mabenan maghrib wal isya. Tapi Abdullah bin Bakar al-Idrus. Tapi Abdullah bin Bakar al-Idrus, al-kunuz, kulul kunuz mabenan maghrib wal isya. Ada simpanan rahasia Allah. Mari rahasia Allah terdapat di antara waktu antara maghrib dan isya. Siapa yang ada? Ya, jangan hilangin di kamar mandi. Sayang, kayak dulu di musola sampai kita ngalamin itu nggak boleh kamar musola kalau udah maghrib dikunci. Kasihan kalau ada yang mengakhiri buang air kecil, buang air besar dari musola sampai isya dikunci. Ngaji, ratib, ya, talim, baru udah bisa isya, selesai baru dibuka. Ya, sempat sampai kayak begitu. Maknanya supaya apa? Supaya kita perhatian. Jadi sebelum maghrib kita udah ke kamar nanti selesai. Makanya yusannu lahu tasriq nafsihi qabla shalah. Ya, selesai itu urusan. Kemudian makruh salat keadaan berdiri dengan satu kaki. Sebutnya shafid. Ya,
makruh sholatnya sofit. Sofit itu orang yang sholat tapi kesal kaki. Ela udur, kecuali udur orang yang nggak punya kaki. Ini satu, ada udur loh. Udur buat dia. Kalau kita di sholat, saya atlet apa? Tentang dia bisa sendiri satu kaki. Sholat itu budaya. Ya. Ada makruh, hukumnya makruh. Ya, makruh juga naas, ya, naksen orang yang ngantuk, sholatnya orang yang keadaannya ngantuk. Ya, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Makanya biar segar, sholat biar segar dan segerin dulu. Kayak dia mulai bangun subuh, bangun tuh sebelum subuh setengah jam. Dan nanti sholat subuh udah segar. Baru bangun langsung sholat subuh udah. Atau sholatnya sujudnya 4 kali, 3 kali, ngantuk, ya. Ada makruh sholat orangnya ngantuk. Sholat ghadban, orang yang marah juga sholatnya makruh. Ada orang bilang kalau lagi marah suruh sholat, ambil air wudhu sholat. Tapi lah, ghadban sholatnya makruh. Kalau lagi marah, lagi kesel ambil air wudhu ngaji. Ya ngaji ambil Quran. Berzikir, baca salat, baca istighfar. Ya. Makanya salatnya ghadban makruh juga. Ya, nah, salat bagi laki-laki tidak memakai kopiah makruh. Ada salat bidun kopiah makruh. Banyak. Ya. Oh, yo cara sunnah, yo amalin sunnah itu salat pakai peci enggak? Nanti makruh salat itu. Jangan sembarangan makanya. Ya, nyalahin orang. Sholat bidun kopiah, pokoknya siapin peci, jangan nggak ada pecinya. Sholat, ya, makruh bagi laki-laki. Sholat juga pakai baju yang bergambar makruh. Berapa? Sholat pakai baju yang bergambar makruh. Ya, sholat dalam keadaan pundak terbuka bagi laki-laki. Sholat pakai baju tangan pendek. Ini biasanya sholat pakai baju takwa atau pakai baju kemeja orang laki ya. Sholat juga memakai baju atau celana atau sarung yang panjang sampai terlantar di namanya. Dibilangnya bahasanya orang kalau pakai baju panjangan dulu masih kecil. Gombrong ya. Ada makruh. Ke sarung sengaja sarungnya turun. Makruh. Ya. Nah, haram isbal, diharamkan isbal. Isbal itu pakai pakaian di bawah mata kaki buat laki-laki isbal. Ya, tapi dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kadang pakai sarung turun ke bawah. Min khasyati, dari takutnya ya Allah sampai dia lupa buat naikin sarungnya. Ya, karena macam-macam. Kalau sekarang enggak sengaja celana panjang, pakai seret-seret di celana. Ya, macam-macam. Kalau sekarang model orang dulu min khasyat, dari takut ya sama Allah. Nah ini salat yang dimakruhkan dalam salat dalam keadaan. Sekarang sholat karena meninggalkan sunnah. Apa saja contohnya? Makruh di dalam sholat karena meninggalkan sunnah. Apa saja contohnya? Yang pertama, menempatkan jahriyah atau siriyah bukan pada tempatnya. Waktunya sholat jahriyah ini enggak bersuara. Waktunya sholat siriyah itu bersuara. Makruh. Ya, tidak mengeraskan suara pada sholat jahriyah atau mengeraskan suara pada sholat siriyah. Giliran maghrib kita nggak bersuara, giliran zuhur itu Bismillahirrahmanirrahim makruh. Kalau ditanya batal nggak sholatnya? Nggak batal, tapi makruh. Ya, illa istihza, kecuali dia niatnya main-main bercanda, batal sholatnya udah jelas. Ya. Kemudian menempelkan perut ke paha tatkala sujud bagi laki-laki. Kalau kita sujud, perut kita suka kita tempel ke paha gitu, makruh.
juga menempelkan lengan begini. Sholat kita kayak sholat perempuan. Perempuan kan kalau sholat sujudnya begini. Kalau kita sunnah begini. Kiranya kita punya atas telapak tangan kita itu setara dengan kita punya pundak. Sunnah. Nah, kita begini makruh. Kita ingin syabuh dengan sholat perempuan boleh. Ya, kemudian mengeraskan suara bagi makmum tatkala sholat berjamaah. Makmum mengangkat suara bagi sholat berjamaah makruh. Ya. Kemudian banyak orang nanya tidak meletakkan hidung pada saat sujud makruh. Sama kayak sekarang orang pakai masker sholat. Itu sholat tapi pakai masker. Hidungnya itu nempel nggak? Nggak nempel kan? Ada hukumnya apa? Jadi kalau ditanya apa hukum sholat pakai masker? Ya, hukumnya makruh. Ya, kalau dibuka. Ya. Kemudian menoleh dengan cepat tatkala salam dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disunahkan karena ini melanggar sunnah semuanya. Ini melanggar sunnah semuanya. Sujud hidung gak ditempelin, tangan gak direnggangin, ya tadi paha kita gak renggangin dari perut kita waktu sujud. Ya, makruh karena kita melawan sunnah, artinya bertentangan dengan sunnah, meninggalkan sunnah. Termasuk ya ketika salam cepat. Saya kan gitu ya, assalamualaikum dan assalamualaikum kita nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sebut juga oleh ulama karena kenapa kalau salat cepat salam assalamualaikum seperti salat kayak binatang hewan salat ya yang bilang seperti balak ke burung pelatuk. Ya, tatkala akan sujud mendahulukan kedua tangannya kemudian lututnya. Orang yang sujud tangannya dulu makruh. Kemarin kita bahas ya sunnah ya ketika sujud lutut dulu, tangan baru kita punya kening. Tapi kalau ada orang dia sujud tangannya dulu ada makruh. Illa li'udhur kecuali karena udzur. Ada kan orang tua saya nemuin di Hadramaut waktu itu banyak orang tua banget mungkin ada mati atau apa tuh lututnya nggak bisa turun dulu kalau nggak diseimbangi dengan tangan. Insyaallah ya ada satu orang baik banget waktu itu saya punya warung dekat depan Libat kita dulu waktu di Libat dulu sobat di cabang sobat di Syair. Nah itu di depannya ada warung ada paman tuh sholat begitu sih. Emang dia waktu badan juga besar bukan. Dia nggak bisa langsung turun dengan lo. Kalau kita lutut dulu baru jangan tak lutut tangan dulu baru lutut. Kemudian tidak membaca doa setelah tasyahud akhir makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Baca doa setelah tasyahud akhir baca doa Allahumma ini Allah kemudian bergambar pada bihana fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dijal min al-maghrib wal ma'ad. Karena ada ahli ilmu, ahli fikih mengatakan ini hukumnya wajib. Doa tasyahud wajib. Ya, doanya tasyahud wajib. Ada ulama yang berpendapat doa tasyahud wajib. Makanya kalau kita diambil yang ringan jadi makruh aja kalau nggak dibaca. Makanya perlu kita menghafal doa tasyahud. Kemudian makruh salat orang yang tidak baca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua bagi imam dan salat sendiri. Ya. Bagi imam dan yang salat sendiri makruh tidak baca surat di rakaat pertama, rakaat kedua makruh karena ninggalin sunnah. Atau yang dia menjadi makmum makruh kalau nggak dengerin imam bacaan surat, dengerin. Ya, nggak dengerin imam bacaan suratnya makruh.
bagi makmum. Kemudian tidak membaca takbir ketika akan berpindah dari satu rukun ke baca takbir. Dia intikal aja dari ruku, dia tidak pakai takbir lagi, sujud nggak pakai takbir, atau makruh. Nggak batal, nggak batal kan, tapi makruh. Ya, kemudian yang terakhir tidak baca zikir ketika ruku, tidak atau sujud, nggak baca zikir yang disebutkan. Ya, doanya ruku subhana rabbil azim bihamdi. Ya, tidak rabbana lakal hamdu bil ardi wa ma syi'na min syai'in ba'd. Kemudian sujud subhana rabbil ala bihamdi dibaca. Itu sujud doang, makruh, nggak baca doang. Ini yang ketiga tadi ya, sunat yang dengan meninggalkan makruh, yang meninggalkan sunnah. Nah, yang terakhir yang keempat makruh ya dalam tata cara sholat. Sebab tata cara sholatnya apa aja? Yang pertama, makruh orang yang sholatnya mandang ke atas. Mandang ke atas. Karena sunnah menghadap ke sajadah kan sunnah juga. Ini juga meninggalkan sunnah juga maksud. Kemudian makruh menoleh dengan wajahnya tanpa ada kepentingan. Orang yang seneng sholatnya nengok-nengok, makruh tanpa ada kepentingan. Kalau nengok-nengok lebih dari 3 kali gerakan batal sholatnya. Nengok aja. Biasanya bocah, orang tua, orang gede mah nggak orang nengok ya. Kalau anak bocah biasanya nengok. Berhadis ya, terkait disebutkan. Idza aqbala al-mu'min fi sholatihi, idza aqbala al-mu'min ala sholatihi wajjahathu rahmah. Kalau seorang mukmin dia menyambut sholat, dia masuk dalam sholat, maka dia dihadapkan wajjahathu rahmah, dihadapkan dengan rahmat Allah, naungan Allah. Wa aqbala rahman tabaraka wa ta'ala alaihi wajhi, Allah subhanahu wa ta'ala sambut. Tanpa kita sadari, kita kalau sholat Allahu Akbar, Allah sambut kita. Kita benar-benar di hadapan Allah. Ya. Karena kita nggak merasa, kita nggak melihat kuasa Allah, besaran Allah, keagungan Allah. Tapi Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Wa idza tafata fi sholati, nah kalau kita nih lagi sholat, Allah udah nyambut kita di hadapan kita di hadapan Allah. Tapi ini orang yang tafata ya, bersalat, dia nengok dalam salat. Qala Rabbu azza wa jalla ilayya 'abdi ana khairul lak min alladhi iltafatta ilayhi. Kepadaku, lihat aku, hadap aku, hai hambaku. Ya. Ana khairul lak, saya yang paling baik untukmu. Min alladhi iltafatta ilayhi, daripada engkau tengok. Ada riwayat lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan abdi iltafata, hambaku menoleh, apakah ada yang lebih baik dariku, kata Allah. Kita kalau lagi salat ya, wa idza iltafata tsaniya, nengok lagi 2 kali. Yang pertama tadi nengok lagi 2 kali, dalam mithlu dzalik, Allah Subhanahu wa taala bilang lagi, kepadaku wahai hambaku, hadap aku, jangan melihat kepada yang lain, aku lebih baik daripada yang kau lihat, yang kau tengok. Sampai 3 kali absar Rahman azza wa jalla anhu, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Wa amara bi salatihi wa duriba biha wajhu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk melempar salatnya ke arah wajahnya. La hajat, bahasanya Allah katakan kepada kita, la hajat dan di salat, nggak ada hajat, saya nggak perlu, saya salat ini nggak perlu, karena kitanya nengok-nengok, kitanya nggak ada Allah, kitanya nggak khusyuk. Ya, makanya makruh orang yang salatnya nengok.
nengok lihat. Hatta ada bom di samping itu. Hatta kipas angin jatuh. Hatta mau runtuh. Ya, jangan nengok. Orang kita kan kipas angin bunyi protek nengok gimana kipas angin. Orang kita begitu. Itu kipasnya mampet. Ya. Bedanya malah nengok yang mana yang lagi sholat. Ya, tapi hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya sholat nggak diterima Allah, artinya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian lagi makruh, ya. Menempelkan kedua kaki tatkala sujud, makruh. Nempel ini. Jadi sunnah orang kaki sholatnya dilebarkan satu jengkal kaki kita. Kadang-kadang kita suka lupa yang sudah ditempelin yang sunnahnya dikasih. Ada makruh. Oh makruh kalau sujudnya cepat baru nempel, makruh. Ya. Terus makruh mengusap dahi setelah sujud. Nah ini dia. Kalian kalian bahas ya. Kalau habis sholat sunnah, ya tafaulan, ta'adduban sama Nabi SAW. Nabi SAW habis sholat mengusap dahinya. Karena zaman Rasulullah dulu sholat di atas tanah, ya bukan hanya karena doanya, sholat tadi usap. Nah kalau kita lagi sholat makruh, kita habis sujud, nanti tahu sujud nanti ada kotoran, nih ada tanah, bukan kotoran yang najis ya, kalau najis itu nggak salah sholat nanti. Tapi ada debu atau ada apa, terus nanti habis sujud nanti usap, jangan diusap. Biarin sampai selesai nanti sholat, baru salam nanti usap. Istighfar 3 kali usap. Ada sunnahnya. Kemudian ya makruh meletakkan tangan pada pikul tatkala sholat. Nih, itu suka taruh di sini. Bukan di sini, taruhnya di sini. Di ujung kita punya lutut, tapi enggak taruhnya di sini doang. Ya biasanya kalau gini nih, mina alamat terkibir. Ya salah satu tanda orang sombong tuh. Kalau bahasa orang Jakarta dia bilang tolak tingkang. Ya. Kemudian lagi makruh menempelkan salah satu kaki ke kaki yang lain tatkala sholat shafid. Nanti lagi berdiri sholat kita tempelin kaki yang shafid, ada makruh. Orang laki jangan. Hukumnya makruh. Kemudian meletakkan tangan pada mulut tatkala sholat. Ya. Allahu Akbar ini. Makruh. Kecuali kalau kita lagi muap kan nggak mungkin muap dari awal sholat ke akhir sholat begini aja nggak mungkin. Ya, dan makruh. Jadi kalau kita muap sunnah pakai tangan. Muap itu sunnah pakai tangan kanan atau kiri. Kita kalau nutupin muap tutupin, jangan nggak ditutupin, jangan nanti muap nggak ditutupin. Bukan laler masuk setan itu masuk dari mulutnya. Muap sunnah tutupinnya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Muapnya pakai tangan kiri. Ada sunnah. Ya. Kemudian makruh meludah lagi sholat, makruh. Jangan. Bisa tuh, jangan. Makruh. Ya. Ini kesimpulan daripada hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Ada disebutkan kalau sholatnya di luar masjid, biasanya meludah sholatnya di luar masjid, sholat di lapangan. Ada yang ini katakan siwak lah, silakan maaf ya, kita pakai siwak nih. Karena kalau siwak suka baru tuh suka masih ada ujung-ujungnya. Contoh nempel di sini. Nah makruh yang terludahin kan, jangan di sholat nanti. Ambil aja. Jangan diludah hakala. Ya. Allahu a'lam. Apalagi kalau sholatnya di dalam masjid nggak boleh.
Apalagi kalau sholatnya di Raudhah. Raudhahnya Nabi, itu sholat yang meludah. Oh. Nah, Paul nih. Ya, Allah. Hakada. Hakada. Salat. Apa hukumnya salat? Terakhir ada masalah, apa hukumnya salat di belakang kuburan? Beda masalah di salat jenazah, ada orang enggak nyempetin salat jenazah. Kayak kemarin ada sebagian ikhwan enggak nyempetin salat Habib Ali bin Abdul Rahman karena enggak boleh dilarang sholatin tuh di kuburnya, kita sholatin. Ada ya juz boleh. Tapi kalau ente nyolatin di belakang kuburan, sholat di belakang kuburan, sholat di belakang kuburan, apa hukumnya? Kata ulama yang pertama, kalau niatnya nyari berkah, ya, atau mengagungkan kubur, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Ente sholatin di belakang kubur, makanya itu sholat di kuburan. Pada masjid-masjid yang ada kuburannya diangkatin semuanya tuh, kuburannya dibongkar segala macamnya. Ada ya kok, ini terjadi bukan di Indonesia aja, di Yaman pun terjadi. Ada, bukan masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidnya ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimakruhkannya kalau kita sholatnya menghadap kuburan, ya menghadap kuburan dengan niat ngambil berkah. Ini nggak bisa ngambil berkah bukan dengan sholat. Dengan ziarah doa, ngambil berkah boleh. Dengan ziarah berdoa ngambil berkah boleh, tapi dengan sholat enggak. Ya. Nah kemudian jika tidak niat untuk hal tersebut, maka hukumnya adalah mubah, boleh. Kayak orang sholat di belakang kuburan Nabi SAW, mubah, boleh. Karena nggak ada niat ngambil berkah, silakan jalanin sholat 5 waktu ya. Ya, nggak ada kan orang sampai ngincer pengen sholat di belakang kuburan Nabi, nggak ada. Al-afu. Nggak ada orang sholat sampai ngincar di belakang kuburan Nabi, nggak ada. Tapi sholat di Raudhah pernah ngincar nggak? Ngincar. Kok pengen orang? Ya, semua orang pengen sholat di Raudhah, tapi di belakang kuburan Nabi nggak ada. Ya, nggak ada. Wallahu a'lam. Ini sebagian penjelasan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Insyaallah minggu depan kita bahas yang membatalkan sholat. Belum ya, yang membatalkan sholat belum ya. Insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita semuanya, bisa pelajarinya dengan baik. Waktu kita mewujud nih hal-hal yang membatalkan sholat, kita bawa yubtilu sholat. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat nanti kita sebutin di sini. Kita rangkum juga dari kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Fadhal yang bertanya, silakan. Fadhal. Ini kan tadi kan kalau mau sholat jangan nahan kencang. Kalau kita mau di sholat gimana? Kenapa? Kalau kita mau kentut pas lagi kita sholat gimana? Artinya gini, hadal makruh kalau kita mau mulainya dari kita awal mau mulai. Kita awal mau mulai, kita nahanin makruh. Tapi kalau di pertengahan kita tinggal jalan, nggak bisa. Artinya hukum makruhnya hilang kalau kita di pertengahan, itu lagi sholat. Sebelum sholat kita nggak pengen kamar mandi, Allahu Akbar, tahu-tahu di pertengahan ada rasa pengen kamar mandi atau pengen buang angin atau apa, ada, hilang makruh. Ada kalam tadi yang kita sebutin namanya hagib, hagim, itu semuanya kalau terjadi sebelum kita sholat. Jadi kayak kita sengaja apa yang kamar mandi, tapi pengen sholat dulu dah. Kan ada orang gitu, nggak enak batal wudhu terulang. Ya ada orang yang suka maunya begitu ya, maunya ringkes gitu. Ya. Seperti itu yang dimakruhkan. Kalau di pertengahan sholat kita nggak mau pulang. Kata Allah Taala. Ada yang mau ditanya? Nanya di sini ada yang nanya. Apa pertanyaan? Jika kita menceritakan, ini nggak nyambung sama ada senter. Kalau nyambung kita jawab. Ada soal di dars dulu, soal di pelajaran dulu.
Ada yugal ulama makruh, yugal makruh di sujud, makruhnya merem di sujud. Ada yang mengatakan dari awal sampai akhir di sholat makruh. Tapi ada orang yang memang dia mendorong kekhusyuannya cuma dengan merem. Ada ulama bilang boleh. Kalau memang mendorong kekhusyuannya dengan merem boleh. Tapi yukrah al-mu'tamad di sujud yang merem. Banyak orang kan di sujud merem. Banyak kita kalau nggak sadar kita nggak praktekin gitu sujud kita merem. Ya rata-rata. Nah tadi kita bahas dia makmum nggak boleh lebih kencang dari suara imam, nggak boleh. Ya nggak boleh lebih kencang dari suara imam. Kadang-kadang ada imam pelan, CB imamnya udah tua. Mau semangat anak muda. Pas baca habis imam wala dhalin amin. Belakang. Imamnya padahal pelan, CB. Ya, Allah ada yang mau ditanya? Ente, ya. Satu ente, dua. Kan tadi sholat di tempat berganti pakaian sama itu aja kan makruh. Nah, kita kan punya kamar sepetak doang. Tempatnya itu doang itu bisa dikategorikan makruh juga kan? Iya, itu tempatnya itu doang. Iya. Ya udah butuh. Ya itu mau gimana? RSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali. Sampai selonjor saja susah sekali. Rumah kita itu. Tapi jangan kecil hati. Ya Nabi SAW ghurfatu shaghira. Rumahnya. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri waktu mau dibongkar rumahnya Nabi nangis. Ini orang-orang yang sekarang rumahnya banyak burung misalkan nangis lihat rumahnya. Dan Hasan bilang saya kepengen di rumah tetap ada rumahnya Nabi biar orang-orang bisa tahu nih Nabinya aja rumahnya begini. Iya, jadi jangan kecil hati. Ya masih banyak yang belum punya rumah, alhamdulillah udah punya rumah. Tapi kalau sholat berjamaah berdua posisi makmum sebaiknya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan. Makmum sebelah kanan imam. Kalau sholat berdua, makmumnya sebelah kanan imam. Jangan maju, jangan samar. Gini. Ada kemarin dia ada beredar itu sholat di masa COVID. Sholat di masa COVID yang bingung kan sholat di masa COVID ceritanya. COVID nggak selesai COVID kan. kalau dengan istri juga Lah amal hormat di luar. Kalau perempuan di belakang. Ya kalau misalkan sholat laki sama laki berdua jaraknya kalau boleh 1 shibir yang afdol. Ya, lebihnya dari 1 shibir boleh. Jadi makmumnya di sini, imamnya di sini, makmumnya di sini. 1 shibir. Ya. Nah, kalau perempuan 1 soft. Jaraknya 1 soft paling ringan. Itu pun kalau kita punya keluarga. Banyak sekarang ada orang antik pacaran sholat berdua. Iya, yang sebelum nikah jadi imam. Akhir zaman bingungnya tuh kalau udah untuk keperluannya, udah untuk hajatnya dipakai semua, agama Islam dipakai. Tapi kalau syariatnya ditentang, ajarannya ditentang. Tapi kalau udah ada yang keperluan kepentingannya dipakai semua. Apakah akhir zaman? Akhir zaman. Ya, ngambil yang hilah aja, ngambil yang gampang-gampang, ngambil yang mudah-mudah aja. Wallahu a'lam. Tadi menempelkan kedua kaki saat sujud. iya. Terus ada lagi yang menempelkan kaki saat sholat itu menempelkan Kaki saat sholat saat berdiri begini, afwan, begini. Oh, bukan menempelkan kaki orang lain ya? Bukan. Menempelkan kaki ente begini. Ada sholatun nisa, ini sholat perempuan begini. Dan sholat laki nggak boleh begini. Makruh, bukan nggak boleh makruh. Kita tempelin kaki ente kanan kiri nih, begini. Ada makruh. Melanjutkan yang tadi, untuk kalau misalkan kita di kantor, misalkan sholat gitu ya, itu sholat kebetulan ada perempuan cuma berdua, laki-laki perempuannya pengen
belakang ya. Walaupun cuma berdua gitu ya. Waisan wara as-sitir, sunnahnya di belakang sitar, di belakang apa namanya? Kalau kita bilang tabir. Karena suka ada tuh yang buat sholat tuh apa sih namanya? Ya satir, dari satir ya gulung satir, tapi di sini bilangnya apa bahasa Indonesianya? Sekat. Sekat, hijab, sekatnya itu ya. Sunnah begitu. Walaupun cuma berdua. Walaupun berdua, maaf muskilah, walaupun berdua. Sebab perempuan. Hatta besok maaf muskilah. Tapi yang itu waktu salam Rabi salam enggak sunnah nengok, kemarin kita bahas. Sunnah kan berbalik badan setelah sholat. Tapi kalau perempuan bukan muhram kita, jangan berbalik badan, tetap sampai dia ya. Soalnya kan apa yang ada hadis yang kan berduaan gitu kan, yang dia adalah setan. Nah, ada fitan amal sholat. Ada fi khalwat, dalam khalwat berdua yang megang tangan. Yang ketiga yang megangin setan. Ada di hadis Nabi juga, kita nggak boleh menentang. Di zaman sekarang tiga-tiganya setan. Ada bil khalwat, hancur orang bil khalwat zaman sekarang hancur. Zaman dulu khalwat berdua jalan, ada kalau dulu zaman sekarang waliyahulillah. Apa handphone bisa jadi setan? Ya, apa handphone bisa jadi syaitan. Ayo boleh, al-afdal qara sitar. Enggak apa-apa jarak jauh. Tidak lebih dari 3 meter. Ya, tidak lebih dari 3 meter jarak softnya imam sama makmum perempuan yang di belakang. Tapi di belakang tidak ada laptop. Kalau dulu kita di masjid, ada masjid namanya Masjidul Ghufrah. Masjidul Ghufrah itu masjid di Syekh. Dulu dikisahkan Ibnu Habsyi ketemu sama Abu Bakar At-Taff di situ. Ibnu Habsyi ketemu sama Abu Bakar At-Taff di Syekh di situ. Masjidnya Masjidul Ghufrah. Nah, Masjidul Ghufrah itu gabung. Samping itu ada masjid itu kan nempel. Tapi masjid yang satunya lagi yang nempel ini dijadiin buat tempat perempuan sholat. Ya, kayak kita sekarang kan ada ruangan perempuan sendiri kan ada, pintunya sendiri, ada afdol. Ini yang afdol kalau kita bangun masjid. Jadi perempuan ada ruangannya sendiri. Nah, nanti gimana? Dibuatin pintu dari masjid itu ke tempat perempuan. Kalau di dalam ke tempat perempuan itu ada pintu. Nah, setiap sholat pintu itu dibuka, walaupun 1 cm. Walaupun 1 cm, 10 cm pintunya dibuka. Biar orang yang ikut berjamaah perempuan di dalam itu saat sholatnya dengan laki-laki yang bermakmumkan dengan laki-laki. Kalau kita kadang-kadang nggak pakai gitu-gitu, kalau dari laki perempuan, bagi pom bensin, itu semuanya di situ. Dan di bajunya di situ, pakai mukenanya di situ, semuanya di situ. Insya Allah. Ya, makanya ada doanya jadi orang kaya semuanya. Selain jadi orang kaya, bikin tempat pesawat, bikin pesawat ada tempat sholatnya. Bikin apa? Kereta ada tempat sholatnya. Ya. Pahala banget. Tiap orang sholat itu dapat pahala. Tiap orang sholat itu dapat pahala. Kita menyiapkan tempat untuk orang sholat. Apa ada yang lebih indah? Menyiapkan tempat untuk orang sujud kepada Allah. Menyiapkan tempat untuk orang mengingat Allah. Amalan yang paling indah. Ya Allahu a'lam. Banyak soal. Cukup ya. Nah, tadi terlambatan 15 menit. Enggak beda jawab. Ya, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qadri wa dawlaka Rabbi wafiqna fi kulli ma tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa khalla asqiya al-ulama nahdha bil khair wa nafqa kulla syair Rabbana aslihna kulla syukur waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul minur waghfir wastur anta akraman sadar wa salatullahi ta'ala Mustafa wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wal alil kiram syura wal ashabil masabih al-qurar Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawallana waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ya Rabbana
جود منا باتصال منا بالمصطفى رسولنا بالمصطفى رسولنا نحظى بكل سول بالمصطفى رسولنا صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله بلاد توصيل صحبي والحمد لله بالفرع تدائي. الفاتحة بنية الوجود والإقبال والصلاح كل هذه لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم وصحبه أجمعين وإلى أزواجنا أجمعين والأئمة المجتهدين والكتب السنة والنافعة خصوصا منهم سيدنا المهاجر الواحد محمد بن عيسى وسيدنا حسن على الحبيب البلد محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي ورسولهم وقروئهم وإلى أزواجنا الأشرف عبد الرحمن محمد سكان وأولاده ورسوله أبي بكر عيد عبد الله بن أبي حداد ورسوله أحمد بن زيد الحبشي ورسولهم وفروعهم وإلى قبر يوسف بكر بن سالم وحبيب بن سالم ورسوله الغيب ثم إلى جميع الأولياء إلى البلدة ومن شهد هذا الحكيم على الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين فضلنا في الدين وإياهم في الدين ويهديهم وإلى الناس والسبيل ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد شيخا ومرشدا وذليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ويشفي مرضانا